Halo Sobat Master, kembali lagi dengan aku Afrizal. Kali ini masih dalam video bertemakan UTS Fisika selesai dalam waktu 60 menit. Kenapa tidak? Nah, hari ini kita akan coba mengangkat topik yaitu Fisika 2A. Seperti biasa, seperti video-video yang lain, aku akan mencoba untuk mengcapture setiap soal dan menampilkannya di lembar ini. Kita mulai dari soal yang pertama. Oke, soal nomor 1 untuk video kali ini adalah terkait dengan elektrostatik. Nah, dikatakan bahwa dua buah muatan identik terpisah sejauh R memiliki gaya elektrostatis sebesar F. Jika muatan ketiga sebesar 3 kali muatan Q, gitu ya, maka jarak antara muatan 3Q tersebut dengan salah satu muatan agar total gaya elektrostatisnya sama dengan A0. Nah, berarti kita bisa analisis dengan cukup mudah kali ini. Jadi kalau misalkan kita punya dua buah muatan, nah keduanya itu dihubungkan dengan menggunakan garis ini. Ini misalkan muatan 1 Q positif, muatan 2 juga Q positif. Nah, kita akan meletakkan nih muatan Q3. Q3-nya adalah 3Q juga nilainya. Nah, kebetulan begitu. Dan di mana posisinya agar gaya elektrostatiknya 0. Otomatis karena kita tahu ya, persamaan gaya elektrostatik itu sama dengan 1/4pi epsilon 0 dikalikan besar muatan Q1, terus kemudian dikalikan dengan besar muatan Q2, terus semuanya kita bagi dengan panjang vektor R seperti ini. Panjang vektor R dikuadratin R hat. Oh, berarti nilai dari gaya Coulomb itu akan bergantung dari nilai jaraknya. Nah, berarti untuk bisa menghasilkan 0, kita harus menempatkan muatan 3Q tersebut tepat di tengah-tengah. Nah, sehingga kalau misalkan kedua muatan identik itu terpisah dengan jarak sejauh R, maka jarak yang bisa dimiliki oleh 3Q biar gaya Coulombnya sama dengan 0 haruslah setengah R. Nah, gitu. Jadi jawabannya adalah 1/2 dikalikan dengan R. Oke, itu untuk nomor 1. Kita lanjutkan untuk nomor berikutnya, yang soal nomor 2. Oke, kita coba kutip soal nomor 2. Sebentar, kita akan letakkan di sini dulu. Nah, oke, terus ini kita geser ke sebelah sini. Nah, ini dia soal nomor 2. Sebuah batang bermuatan total 2 mikrocoulomb dan homogen menyebabkan medan listrik di titik P yang berada sejauh 1 meter dari kanan sebuah batang itu hasilnya 0,05 Newton per Coulomb. Nah, jika posisi titik P adalah segaris dengan batang, maka panjang batang. Nah, mungkin ilustrasi ini bisa kita gambarkan dengan menggambarkan batangnya terlebih dahulu. Nah, jadi ini ada batang, terus kemudian sepertinya titik P itu berada di sebelah kanan. Nah, berarti titik P berjarak semeter, berada di sebelah kanan ya, berarti di sini. Jarak ini sampai sini adalah 1 meter. Terus kemudian panjang batangnya kita nggak tahu. Kita asumsikan saja panjang batangnya ini dari ujung sampai ke ujung itu adalah sebesar L. Terus kemudian muatan total itu sama dengan 2 kali 10 minus 6C gitu. Terus berarti kalau misalkan nanti lambdanya berarti Q dibagi dengan L. Atau sama dengan 1/L dikali dengan 2 kali 10 minus 6 Coulomb gitu ya. Terus kemudian besar medan listrik yang dihasilkan segitu. Nah, otomatis karena ini bentuk dari sebaran muatannya adalah muatan garis yang kontinu, kita akan bikin partisi nih di sini. Jadi kita bikin partisi yang lebarnya adalah dx gitu ya. Nah, gitu, delta x atau dx. Terus posisi partisinya adalah x. Berarti kita bisa katakan bahwa DE, nah itu sama dengan 1/4pi
epsilon 0 lambda dot dx dikalikan dengan jaraknya. Jaraknya L dikali minus X, terus kemudian ditambah dengan 1 ya. L min X tambah 1 itu jarak antara posisi partisi ke titik P. Nah, jarak dari sini sampai sini L min X plus 1. Terus kemudian untuk menentukan E kita integralkan kedua ruas. Nah, begini. Jadi ini adalah medan listriknya. Jadi integralnya sampai berapa, Kak? Ya mulai dari 0 sampai dengan L. Gitu. Berarti hasilnya nanti sama dengan 1/4pi epsilon 0. Terus kemudian dikali dengan Q per L. Nah, Q per L dikali dengan integral ini itu minus ya. Minus ln harga mutlak L min X terus kemudian plus 1 dievaluasi dari 0 sampai dengan L. Nah, gitu. Terus ya sudah, tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya. 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan 2 kali 10 minus 6 dibagi dengan L minus dikali dengan minus ln dari 1 itu 0 ditambah dengan ln dari L plus 1. Nah, ln dari L ditambah 1. Nah, ini hasilnya harus sama dengan 0,05. Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan mudah dengan menggunakan kalkulator atau pencari nilai seperti itu. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa dengan mudah mencari untuk menemukan L-nya. Jadi kan berarti kan 18.000 gitu ya, 18.000 dibagi dengan L dikali dengan ln dari L ditambah 1 gitu ya, hasilnya adalah 0,05. Nanti dari sini kalian akan bisa menemukan nilai L-nya. Sudah, seperti itu gambaran untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal berikutnya, sobat-sobat sekalian. Soal nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3 kita akan capture dulu, masih seputar medan listrik nampaknya. Nah, dikatakan di sini besar medan listrik yang berada di pusat dari sebuah cincin bermuatan, cincin tipis bermuatan dengan total muatan sebesar minus 100 Nc atau nanokulom berjari-jari 10. Nah, kalau kita bicara masalah cincin bermuatan, konstruksi cincin bermuatan itu kan ya berarti sebuah cincin. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, kita gambarkan kayak gini. Otomatis kalau ini cincin bermuatan dan misalkan kita katakan sebaran muatannya homogen, pasti kalau kita mengambil sebuah partisi yang berlokasi di sini, let's say misalkan lebar partisinya adalah sebesar ds, dengan partisi yang berada di sebelah sini dengan nilai lebar partisi sama ds, pasti medan listrik yang dihasilkan di titik O akibat kedua partisi ini akan saling menghilangkan. ds pertama akan mengarahkan ke sana karena memang total muatannya kan tadi minus 100 dari nanokulom. Berarti menarik gitu ya menuju ke sumber muatannya. Nah, sementara muatan kedua akan menarik juga gitu ke arah sebelah sana. Jadi yang warna oranye ini adalah elemen medan listrik E, ini juga sama, elemen medan listrik E. Sehingga setiap sepasang titik-titik yang berseberangan, titik-titik yang dikatakan sepasang dari titik pusat O ini, pasti medan listrik resultannya adalah 0. Sementara kita tahu cincin ini merupakan kumpulan dari titik-titik yang selalu simetris. Pasti akan ada partisi di seberang dari sebuah titik sembarang yang kita pilih di cincin. Sehingga karena cincin terdiri atas miliaran partisi seperti ini, yang mana menyebabkan resultan setiap sepasang hasilnya 0, ya maka total medan listrik E di cincin pasti sama dengan 0 Newton per Coulomb gitu. Jadi secara net medan listrik di cincin akan saling menghilangkan. Nah, jadi tonton harus tahu nih, oh berarti Kak kalau seandainya cincinnya nggak muter full, ya berarti mungkin enggak. Nah gitu, mungkin ada nilainya kalau cincinnya tidak 100%, tidak 360 derajat. Nah mungkin kalau misalkan cincinnya hanya setengah gitu ya, mungkin masih bisa kita hitung medan listriknya. Sudah, itu pembahasan soal nomor 3.
Sekarang kita ke soal berikutnya. Yang nomor 4. Nah, ini sepertinya cukup menantang untuk nomor 4. Oke, kita coba capture dulu. Wow, nomor 4 lumayan panjang. Oke ya. Nah, seperti ini. Terus kemudian oke, ini kita geser dulu. Bisa kayak ini kita geser. Nah, gini. Oke, jadi nomor 4. Cara menentukan medan listrik total di suatu titik akibat distribusi muatan kontinu pada batang homogen adalah dengan membentuk partisi. Menentukan elemen medan listrik akibat partisi tersebut. Jika titik P berada di jauh R dan P berada di sebuah garis lurus yang membagi sebuah batang sepanjang L menjadi sama panjang di kedua sisi, rapat massa lambda. Nah, integral yang menyatakan medan listrik itu seperti ini, dituliskan seperti ini, 2 kali integral dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah kita diminta untuk menentukan dengan X menyatakan jarak dari ujung kiri batang. Arah medan listrik di titik P adalah, kita disuruh menentukan arahnya saja. Berarti tidak lupa kita akan menggambarkan partisi muatannya untuk sisi salah satu sisi. Nah, jadi ini adalah partisi muatan berwarna orange dengan ketebalan dx. Dia akan menghasilkan medan listrik di titik P arahnya menjauhi. Sebab apa? Sebab jenis muatannya kan positif, berarti elemen medan listriknya ke arah sebelah sana. Nah, kalau kita buat partisi yang posisinya sama tapi ada di sebelah kanan dari garis P, pasti medan listrik yang dihasilkan dari titik P itu ganti mengarah menjauhi. Nah, gitu. Jadi mengarah menjauhi. Tadi itu simbolnya kita bisa katakan sebagai DE. Ya, ini tadi DE, ini juga DE. Nah, berarti resultan dari kedua vektor medan listrik ini nanti akan menghasilkan resultan medan listrik yang arahnya ke atas. Karena apa? Karena komponen X-nya nanti akan saling menghilangkan. Hasil penjumlahan dari medan listrik komponen sumbu X dari DE berwarna hijau muda dengan DE berwarna oranye muda akan saling menghilangkan. Sehingga pasti mengarah ke sumbu Y positif. Nah, Y positif. Terus kita disuruh mencari nilai AB ditambah L per 2 per L. Kalau A dan B itu ya, kalau integral ini kan ada 2 kali. Nah, berarti kita bisa baca, kita hanya menghitung sebagian. Nah, kenapa? Karena kontribusi dari sebagian sisi dari setengah garis P ke pusat dari batang ini sama dengan setengah sisi yang lain. Nah, berarti integralnya mulai dari posisi paling kiri 0 sampai posisi yang ada di tengah adalah L per 2. Nah, berarti A-nya itu 0, B-nya itu L per 2. Ya sudah, berarti 0 ditambah dengan L per 2 ditambah dengan L per 2 dibagi dengan L. Nah, gini dibagi dengan L, ya berarti hasilnya 1. Nah, karena L per 2 ditambah dengan L per 2 nilainya sama dengan L bagi L ya 1. Nah, sudah. Ternyata jawaban nomor 4 sesederhana itu. Nah, jadi kita tipe-tipe soal ujian juga memang sedikit mengecoh, kita harus berhati-hati dan bersangka positif untuk setiap soal ya. Jadi kita jangan pesimis dulu, kita harus tetap optimis. Oke, kita masuk ke soal berikutnya, yaitu adalah nomor 5. Untuk nomor 5 sepertinya juga lumayan menantang. Kita coba capture. Oke, ini masih medan listrik. Dan ini konsepnya adalah medan listrik dari muatan. Nah, gitu. Sistem muatan yang berbentuk bola ya. Oke. Sebuah konduktor pejal dilingkupi sebuah kulit konduktor, jari-jari A, jari-jari luarnya B. Bola konduktor, jari-jari A, kulit bola konduktor, jari-jarinya B dan C. Nah, itu ya, sesuai gambar. Terus nilai ABC 5 cm 10 20. Nah, kita disuruh menentukan berapa besar medan listrik terukur di titik berjarak 3,5. 3,5 berarti di dalam kulit bola di dalam bola konduktor yang jari-jarinya A ini. Nah, kita tahu nih, namanya saja bola konduktor. Berarti letak dari sebaran muatannya itu semuanya ada di bagian yang positif.
Nah, E bagian yang ada di permukaan kulitnya saja. Nah, ada di sini nih sebaran muatannya. Dan kita tidak pernah menemukan muatan di dalam bola konduktor. Sebab konduktor memberi arti mudah dalam menghantarkan listrik. Nah, sehingga muatannya tersebar pada garis kuning. Sehingga pada jarak 3,5 cm sesuai dengan hukum Gauss, ya sesuai dengan hukum Gauss yang mengatakan bahwa integral tertutup dari vektor E dot dA, nah ini sama dengan muatan yang dilingkupi dibagi epsilon 0. Nah, untuk R yang kurang dari A, muatan yang dilingkupi tidak ada. Sehingga menyebabkan medan listrik pada R sama dengan 3,5 cm itu juga sama dengan 0. Tuh, yang pertama jawabannya 0. Clear. Yang kedua, jika besar medan listrik di titik berjarak 8 dari pusat sebesar 3.200 Newton per Coulomb, nah mengarah ke pusat, maka besar muatan induksi pada jarak 10 cm adalah titik. Nah, ini memang kita harus menginisiasi terlebih dahulu besar daripada muatan konduktor dan kulit bola konduktornya ya, karena di sini belum diinisiasi. Sepertinya terlupa untuk menulis, sebenarnya ada informasinya. Jadi Ki untuk bola, Ki untuk bola itu besarnya adalah 200 mikrokulom dan itu jenisnya positif. Sementara Ki untuk kulit, Ki untuk bola ini besarnya belum diketahui. Dan Ki untuk kulit itu besarnya adalah minus dari 20 mikrokulom. Nah, sehingga apa? Sehingga kita perlu mengetahui bola berdasarkan 3.200 tadi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara hukum Gauss. Kita buatlah sebuah permukaan Gauss yang melingkupi semua bola. Karena jarak 8 cm itu di dalam. Nah, di dalam. Ternyata melingkupi semua bolanya saja ya, bukan kulit-kulit bolanya sekalian. 8 cm. Oke, 8 cm di dalam sini. Oke. Berarti nanti untuk muatan Ki enclose-nya, Ki enclose itu sama dengan Ki bola. Nah, dan terus kalau kita bawa ke persamaannya, berarti nanti integral tertutup E dot dA sama dengan Ki bola dibagi dengan epsilon 0. Oke, terus berarti nanti E dikalikan dengan 4pi R kuadrat sama dengan, nah ini dikali dengan epsilon 0 sama dengan Ki bola. Oh, berarti untuk mengetahui Ki bola lumayan gampang nih. Ki daripada bola berarti sama dengan epsilon 0 itu adalah 8,85 kali 10 pangkat minus 13 dikalikan medan listrik ditemukan 3.200 dikalikan 4pi dikali dengan 0,08 kuadrat. Nah, segini nih. Berarti kita bisa mengalihkan dengan menggunakan kalkulator aja ya. Ya gitu. 8,85 kali 10 pangkat minus 13 kita kalikan 3200 kali 4 kali pi dikali dengan 0,08 kuadrat. Ternyata nilai muatan bolanya adalah sama dengan 2,277 kali 10 pangkat min 10 Coulomb. Nah, ini adalah muatan yang cukup kecil ya. Ya, tapi sekian lah muatannya. Oke, sudah. Itu tadi jawaban nomor 5 ya, kawan sekalian. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Oke, soal nomor 6 kita akan capture terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Ya. Terus kemudian kita pindahkan sini. Oh, sekarang masuk ke potensial. Dikatakan potensial listrik di dalam suatu ruangan memiliki bentuk V sekian. Besar medan listriknya. Oh, oke. Medan listrik ya. Medan listrik itu adalah sebuah vektor E yang mana nilainya adalah minus dari do V per do X I hat minus do V per do Y J hat minus do V per do Z
K hat. Jadi turunan parsial dari fungsi potensial. Seperti itu. Berarti ini sama dengan minus, kita turunkan persamaan V terhadap X dengan cara memandang X-nya sebagai variabel. Berarti ini jadi 4X ditambah dengan 3Y. Nah gitu. I topi minus do V per do Y itu nilainya sama dengan 3X. Nah, J hat yang K hatnya 0. Karena apa? Karena potensial yang ditemukan hanya pada XY saja. Nah, gitu. Terus kemudian berarti nanti potensial E di titik 1,1,1 otomatis ya kita masukkan aja minus dari 7 ya, minus dari 7 I hat minus 3 J hat plus ya 0 K hat sebab tidak ada medan listrik yang mengarah ke komponen subu X. Sudah seperti ini. Jadi mencari atau menghitung medan dari potensial itu mudah banget dengan menggunakan turunan parsial. Oke, kita lanjutkan lagi ke nomor berikutnya. Nomor 7. Nah, nomor 7 kita capture dulu. Oke, apa yang dikatakan di nomor 7? Besaran kuantitatif yang menyatakan besar usaha yang diperlukan untuk memindahkan satu buah muatan positif 1C dari tangga menuju ke suatu titik melawan adanya medan listrik E akibat sebuah muatan titik Q adalah potensial VQ. Jika muatan 15 mikrokulom yang dibawa mendekati sebuah muatan QS itu berjarak 1 meter, besar usaha yang diperlukan. Nah, besar usaha yang diperlukan sebenarnya sederhana sekali. Jadi usaha yang diperlukan ya sama dengan potensial dikali muatan yang akan dibawa dikali potensial di titik itu akibat muatan sumber. Itu aja. Berarti nanti sama dengan ya 15 kali 10 minus 6 dikali potensial di titik itu 1 per 4pi epsilon 0 muatan sumber 0,2 kali 10 minus 3 terus kemudian dibagi dengan R. Jaraknya berapa? Semeter. 1 meter dari muatan sumber. Nah, kita bisa selesaikan dengan menggunakan kalkulator. 15 kali 10 pangkat min 6 dikali 9 kali 10 pangkat 9 dikali 0,2 kali 10 pangkat min 3. Ternyata usahanya adalah sebesar 27 Joule. Nah, gitu. Jadi sesuai dengan definisi potensial. Nah, ini tipe-tipe juga soal UTS yang mana kali ini teman-teman tidak diberikan secara langsung tuh maksud dari pertanyaannya, melainkan kita harus paham yang mana yang namanya usaha memindahkan sebuah muatan dari jauh tak berhingga ke sebuah titik. Nah, itu apa sih maksudnya? Ternyata seperti ini saja. Oke, ini jawaban dari soal nomor 7. Sudah selesai. Sekarang kita masuk ke soal nomor 8. Untuk soal nomor 8, kita capture dulu. Nah, ini dia soal nomor 8. Sebuah muatan minus 30 pikokulom dibawa ke pusat persegi yang memiliki panjang sisi 20. Oke, kita bisa langsung gambar persegi dengan panjang sisi 20 cm. 0,2 meter, 0,2 meter. Muatannya akan dibawa ke titik P. Nah, gitu. Besar muatan kinol yang dibawa minus 30 kali 10 minus 12 kulom. Nah, di keempat ujung persegi terdapat muatan identik besarnya 2 nanokulom dan positif. Oke, berarti di sini ada plus Q, di sini ada plus Q, di sebelah sini juga ada plus Q, di sebelah sini juga ada plus Q. Jadi semuanya positif 2 nano. Maka usaha yang diperlukan untuk membawa hingga muatan berada di tengah persegi. Nah, itu adalah berarti sama kayak tadi. Usaha untuk membawa Q0 adalah muatan Q0 itu menentang adanya potensial akibat muatan keempat muatan yang ada di persegi ini. Ya, berarti kita akan menghitung dulu potensial akibat keempat muatan sama dengan potensial 1 plus potensial 2 plus potensial 3 plus potensial 4. Dan karena sama dan identik ya, berarti 4 kali 1 per 4pi epsilon 0 besar muatan Q dibagi dengan R. Dari segi jarak, dari segi muatan, besarnya memang sama. Jadi kayak kita bisa langsung
Berarti potensial di P sama dengan 4 kali 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan 2 kali 10 pangkat min 9 dibagi dengan 0,2 akar 2. Nah, gitu. 0,2 akar 2 bagi 2. 0,1 akar 2. Nah, mungkin lebih tepatnya segitu. Terus kita eliminate faktor yang bisa. 18 bagi 0,1 bagi akar 2. Ternyata potensial di situ nilainya 127,28 volt. Oh, berarti bisa kita katakan potensial kerja yang diperlukan untuk menentang medan listrik yang diakibatkan tadi itu sama dengan muatan Q0 minus 30 atau ya minus 30 dikali 10 minus 12 dikali 127,28, nah gitu, dikali 30 kali 10 pangkat min 12, hasilnya 3,82, 10 min 9, nah gitu, 3,8 kali 10 min 9 Joule. Sebuah usaha yang relatif kecil ya nilainya gitu. Sudah, seperti itu jawaban soal nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 9. Untuk soal nomor 9, nah ini kita coba capture dulu. Oke, kita tampilkan lagi di sebelah sini. Oke, dikatakan besar energi potensial dari sebuah daerah berbentuk bola jari-jari satu memiliki fungsi medan listrik begini. Oke. Ya, mengarah radial keluar dan meninggalkan pusat bola. Beda potensial dari titik yang berjarak 20 cm dari pusat dengan titik yang berada di kulit bola. Oke. Yang namanya beda potensial itu sama dengan minus integral mulai dari awal sampai akhir. Nah, gitu. Nah, kita titik awalnya adalah 20 cm dari pusat, terus kemudian ke 1 meter, berarti 0,2 ke 1. Medan listriknya adalah 4,5 kali 10 pangkat min 4 kali 1/r kuadrat ds. Nah, gitu. Sementara ds itu minusnya dr. Ya, berarti kita bisa katakan ya berarti ini jadi minus dr. Nah, gitu. Minus sepertinya mah jadinya plus ya. Nah, ini kita warnain hitam aja deh. Minus dr. Oke. Berarti ini jadi sama dengan 4,5 kali 10 minus 4 dikalikan dengan minus 1/r dievaluasi 0,2 sampai 1. Berarti sama dengan 4 kali 4,5 10 minus 4 dikali dengan minus 1 plus 1/0,2 itu 5. Nah, 4,5 kali 4 berarti itu sama dengan berapa tuh? 18 ya. 18 kali 10 minus 4 volt. Nah, oh, ternyata beda potensialnya antara kedua titik tadi segini. Selesai. Beres. Sip. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Kita coba capture dulu. Soal nomor 10. Oke, kita tulis di sini. Nah, dikatakan untuk soal nomor 10 nih, jika muatan yang terdapat pada salah satu plat kapasitor sejajar adalah 12 kali 10 min 5 coulomb positif, luas plat adalah 12 cm persegi, maka rapat muatan dari plat lain berapa? Nah, konsep ini adalah konsep yang diambil dari kapasitor, di mana kapasitor terdiri atas susunan plat sejajar, yang mana muatan di dalam masing-masing plat itu identik, hanya jenisnya saja yang berbeda. Karena jenisnya berbeda, berarti kita bisa pastikan muatan lain itu bersebesar minus 12 kali 10 minus 5 coulomb. Nah, itu otomatis rapat muatannya akan dinyatakan ke dalam minus 12 kali 10 pangkat minus 5 coulomb. Kita bagi, kita sebar seluas plat kapasitor tersebut. 12 kali 10 minus 4 meter persegi. Nah, atau berarti hasilnya sama dengan minus 0,1 coulomb per meter persegi.
Oh ternyata dalam 1 meter persegi area dari plat satunya rapat muatannya segini, dan wajar sekali kalau nilainya negatif karena memang itulah konfigurasi dari sebuah kapasitor. Oke, jawaban nomor 10 seperti itu. Sekarang kita lanjut ke nomor 11. Oke, nomor 11 ngebahas tentang apa nih Kak? Kita lihat masih seputar kapasitor sepertinya. Oke, kita coba untuk ini kita ini dikatakan ada sebuah kapasitor plat sejajar, terus kemudian bentuk plat lingkaran dengan jari-jari 24, jarak antar plat 1 mili, potensial listrik sebesar 120 volt diterapkan. Oke, maka berapa besar muatan? Pada dasarnya persamaannya adalah Q sama dengan C kali P, sementara C sama dengan epsilon 0 A per D, terus kemudian dikalikan dengan V. Ya sudah, berarti Q bisa saja kita tuliskan sebagai 8,8510 minus 13. Luas penambangnya luas lingkaran ya, jarak jari-jarinya 24, berarti 0,024 kuadrat kali pi PR kuadrat, terus kemudian dibagi dengan jarak antar plat hanya sebesar 1 mili, 0,001, terus kemudian dikali potensialnya 120 volt. Nah ini bisa kita hitung dengan kalkulator, 8,85 kali 10 pangkat minus 13 dikali dengan 0,024 di kuadratin ya, dikali dengan Q, terus kemudian dikali 120 dibagi 0,001. Hasilnya ternyata adalah sama dengan 1,92 kali 10 minus 10 kulom. Nah, ini total muatan yang aku rasa juga cukup kecil ya untuk nilai segini. Oke, sudah beres. Itu jawaban untuk soal nomor 11. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 12. Oke, kita coba capture dulu mana nih Kak? Soal nomor 12-nya. Oke, soal nomor 12 adalah kapasitor konfigurasi baru, kapasitor silindris. Ya. Nah, gini. Jadi dikatakan sebuah kapasitor silindris tampak seperti gambar. Oke, panjang sekian, ada konstruksinya ya, ada konduktor pejal silinder, ada kulit konduktor silinder juga. Kapasitor jenis ini dibangun dengan membuat susunan konsentris silinder pejal dengan kulit konduktor masing-masing bermuatan sama, namun jenisnya berbeda. Nah, misalkan besar muatannya adalah plus Q sesuai dengan petunjuk soal, maka besarnya kapasitansi. Oke, menghitung kapasitansi bisa kita lakukan pertama dengan menghitung medan listriknya dulu. Menghitung dari si E-nya. Berarti integral tertutup E dA sama dengan E dikalikan A. Luas permukaan dari Gauss. Nah, Gaussnya kita gambar di mana nih Kak? Gaussnya untuk bentuk seperti ini itu kita letakkan di sini. Di tengah-tengah antara konduktor silinder dengan kulit konduktor, terus kemudian kita tarik ke sana. Nah, ini bentuk dari permukaan Gauss yang kita pilih. Sehingga luasannya pasti 2πr dikalikan L atau panjangnya L kecil ya. Nah, ini sama dengan muatan yang dilingkupi itu plus Q, muatan yang dimiliki oleh bola konduktor dibagi dengan epsilon 0. Sehingga mau tidak mau E sama dengan plus Q dibagi dengan 2πr 2π epsilon 0 RL. Setelah menghitung medan listrik, kita akan menghitung potensial. Nah, jadi yang kedua kita akan menghitung dari potensial V-nya, yang mana potensial V antara positif negatif sama dengan minus integral, arah integrasinya dari minus ke positif. Nah, gitu. Minus ke positif E, medan listrik E tadi ya, plus Q dibagi dengan 2π epsilon 0 RL. Terus kemudian di sini kita kasih minus DR
Nah, gitu. Karena ds kan sama dengan min dr, berarti nanti potensial V sama dengan minus minus plus, berarti ini jadi Q, muatan total plus Q dibagi dengan 2pi epsilon 0 L ln. Dari apa? Ln dari B kurang A, B per A. Nah, itu kebetulan nanti saja kita ubah B sama A-nya. Lalu langkah berikutnya baru kita menghitung kapasitansi. Jadi C sama dengan Q per V ya, Q dibagi dengan potensial. Atau berarti muatannya ya Q itu sendiri dibagi dengan Q per 2pi epsilon 0L dikalikan ln dari B per A. Nah, gitu. Atau yang berarti bisa kita tuliskan sebagai 2pi epsilon 0L dikali dengan sepernya ln ini. Nah, yang mana B-nya kan 2,5, A-nya kan 2. Berarti ln dari 5/4. Gitu. Sudah, karena kita nggak mengetahui L, kita juga tidak mengetahui masalah L dan lain-lain gitu ya. Kita hanya mengetahui AB, Q-nya juga tidak butuh, berarti ini jawabannya. Sudah, itu tadi jawaban soal nomor 12. Kita lanjut ke soal nomor 13 ya, sobat sekalian. Kali ini dengan masih di kapasitor, cuman dengan susunan kali ini. Oke, kita coba copy. Terus kemudian kita letakkan. Jadi untuk soal nomor 13, kita diminta untuk memperhatikan susunan dari kapasitor berikut. Jika nilai dari C1, C2, C3, 2C4, 3C5, dan 2C6 12 mikrofarad, kapasitansi total kapasitor tersebut berapa? Nah, kita tahu perhitungan kapasitor kalau misalkan dihitung berdasarkan seri paralel agak berbeda terbalik seperti dengan yang ada di resistor ya. Berarti kita hitung C5 sama C3. C5-nya 4, C3-nya 12. Berarti 1/4 ditambah dengan 1/12, hasilnya adalah 3 tambah 1/12. Itu sama dengan 1/C ekuivalen 1. Nah, itu. Berarti nanti C ekuivalen yang pertama, C ekuivalen 1, sama dengan 12/4, artinya 3 mikrofarad. Itu C ekuivalen pertama. Diparalelin dengan C2, berarti C ek 1 ditambah dengan C2 sama dengan 12 ditambah 3 sama dengan 15. Oke. Lalu dari situ kita paralelkan dengan C4, berarti ditambah dengan C4. C4 tambah, nah 15 ini adalah C ekuivalen 2 ya. C4 tambah C ekuivalen 2 sama dengan C4-nya 6 ditambah 15. Hasilnya adalah 21. Kemudian berikutnya itu jadi C yang baru, mungkin di sebelah sini. Kita akan serikan dengan C1 ya. Berarti 1/21 ditambah 1/12. Ini berarti kalau dibagi 3 tersisa 3, 7 sama 4. 3, 7, 4. 28 kali 3. Oke, 28 kalau kita kali 3, 84. Berarti ini 84, ini 4, yang satunya adalah 7, berarti 11/84. Nah, sehingga C ekuivalen yang ketiga itu adalah 84/11. Oke, 84 dibagi dengan 11. Dengan C6 diparalelkan, berarti tinggal dijumlah saja. Berarti C6 ditambah C ekuivalen 3. Itu berarti sama dengan 6 ditambah 84/11. 66 berarti ini sama dengan 150/11 mikrofarad. Nah, itu tadi adalah hasilnya untuk soal nomor 13. Kita lanjut ke soal nomor 14 sekarang. Oke, kita ambil soalnya dulu.
Nah, perhatikan gambar berikut ya, ada 4 buah susunan kapasitor, masing-masing kapasitansinya C2 sekian, C4 sekian, disusun seperti gambar. Dihubungkan dengan sebuah beda potensial 12 volt. Jika pada saklar S ditutup, maka ditemukan muatan yang mengalir di A. Oke, kalau diketemukan muatan yang mengalir di A, itu berarti sama dengan nilai muatan yang dimiliki 1 sama dengan muatan yang dimiliki oleh 2 juga. Nah, berarti nilainya akan sama dengan 12 mikrocoulomb. Nah, besar muatannya begitu. Terus berarti kan kita tahu ya, Q itu kan sama dengan Q1 sama dengan C1 dikalikan potensial 1. Nah, gitu. Cuman kita masih belum tahu nih potensial 1 berapa. Dan Q2 sama dengan C2 dikalikan potensial 2. Ya, gitu. Terus kemudian muatan yang B diketahui 8 mikrocoulomb. Berarti Q4 ya, Q4 kemudian 8. Q4 sama dengan 8 mikrocoulomb. Berarti kalau Q4 8 mikrocoulomb, berarti kita bisa bikin Q4 sama dengan 4 mikrofarad gitu kan. Q ini sama dengan C4 dikalikan P4. Oh, berarti ketemu P4-nya nanti. P4-nya sama dengan Q4 dibagi dengan C4. Q4-nya 8 kali 10 min 6 dibagi dengan C4. 4 kali 10 min 6. Berarti potensial yang dimiliki oleh 4 itu adalah 2 volt. Oke, potensial 4 2 volt. Berarti mau tidak mau potensial 3 itu adalah juga sama dengan, ini bukan C1 C2 ini, harusnya C3 nih. Nah, potensial 3 mau nggak mau pasti sama kayak potensial 4 ya, 2 volt. Berarti ini sama dengan P3. Berarti bisa kita katakan bahwa Q3 sama dengan C3P3, maka C3 sama dengan Q3 tinggal 4 kali 10 min 6 dibagi dengan P4 2, hasilnya adalah 2 kali 10 min 6 mikrofarad. Nah, itu C3. Oke, C3 sudah ketemu. 2 kali 10 min 6 atau 2 kali 10 min 6 farad atau 2 mikrofarad boleh. 2 mikrofarad. Dan nah, C1-nya berarti sekarang kita mempermasalahkan potensial C1 sama potensial C2 nih. P1 ditambah dengan P2, itu kan sama dengan 12 volt dikurangi dengan potensial yang tadi, dikurangi dengan 2 volt. Berarti sama dengan 10 volt. Nah, 10 volt itu menghasilkan muatan sebesar 12 mikrocoulomb. Ya, berarti nilai kapasitansi totalnya, total itu kan sama dengan Q per V atau 12 mikrocoulomb dibagi dengan 10 volt. Oh, berarti kapasitansi totalnya adalah 1,2 mikrofarad karena C per V itu farad. Nah, 1,2 mikrofarad adalah kombinasi antara C1 C2, berarti 1 per dari 1 per 3 ditambah dengan 1 per C1, hasilnya 1,2 mikrofarad. Nah, gitu. 1,2 kan berapa ya? 6 per 5. Berarti kalau kita balik, 1 per 3 ditambah 1 per C1, hasilnya 5 per 6. Nah, gitu. Atau berarti kalau kita kurangi 1/nya C1, ini per 6 ya. 1/nya C1 sama dengan 5 per 6 dikurangi 2 per 6. Hasilnya 3 per 6 atau sama dengan 1 per 2. Oh, berarti C1-nya sama dengan 2 mikrofarad juga. Oh, ternyata 2 mikrofarad, 2 mikrofarad. Selesai. Itu jawaban untuk soal nomor 14. Ternyata seperti itu ya cara menganalisisnya. Kita lanjut ke soal nomor 15. Untuk soal nomor 15 kita akan capture terlebih dahulu.
Oke, seperti ini. Jadi kita disuruh memperhatikan gambar rangkaian berikut. Nah, dikatakan ada baterai 12 volt, hambatan dalam 0,012, GGL2 10 volt, hambatan dalam 0,016. Oke, dirangkai dengan hambatan eksternal R. Berapa besar hambatan R agar beda potensial terminal-terminal baterai sebelah kiri menjadi 0? Pilih salah satu. Misalkan kita mau mengenolkan nih baterai 1, berarti kita bikin perjalanan dari A ke B. Nah, kita menginisiasi pasti arah arusnya ke sebelah sana. Jadi kita akan menggunakan aturan loop arah arus ke sebelah sana. Dan arah perjalanan kita juga kita bikin aja searah jarum jam. Nah, setiap potensial yang muncul kita akan sesuaikan dengan aturannya. Kalau seandainya potensial itu disebabkan oleh arus yang searah dengan arah perjalanan, maka potensialnya negatif. Kalau potensial yang diakibatkan oleh arah pompa muatan yang searah dengan arah perjalanan, maka potensialnya akan jadi positif. Sehingga kita mulai dari potensial A, terus kemudian dikurangi arus I dikali dengan R, terus kemudian ditambah dengan, dikurangi lagi, I dikalikan dengan R kecil, R2, ditambah dengan GGL2, terus kemudian hasilnya nanti sama dengan potensial di B. Berarti yang paling urgent buat kita sekarang menentukan I-nya dulu. I sama dengan penjumlahan potensial-potensial yang ada. Jadi 12 volt ditambah dengan 10. Nah, semuanya kita bagi dengan R karena R-nya terangkai seri ya. Berarti R besar. Nah, R besar. Terus kemudian R besar ditambah dengan 0,012 ditambah dengan 0,016, itu arusnya. Berarti ini sama dengan 22 dibagi R ditambah 0,028. Nah, hal ini menyebabkan PA minus PB harus sama dengan 0, dan 0 harus sama dengan I dikali dengan R besar ditambah dengan R2 0,016 gitu ya, dikurangi dengan GGL2 10. Nah, itu harus hasilnya 0. Berarti kita bisa katakan lagi bahwasannya I-nya 22 dibagi dengan R ditambah 0,028 dikali R ditambah dengan 0,016 dikurangi dengan 10, hasilnya harus 0. Nah, kita kalikan ke 10-nya, berarti ini kali ke sana 0 ya, berarti ini sama dengan 22 R ditambah 0,016 kali 22 dikurangi dengan 10 R ditambah 0,28. Nah, gitu. Berarti 0 sama dengan 12 R ditambah, nah ini kita butuh perkalian yang sedikit lebih detail, 0,016 dikali 22 terus kemudian ditambah 0,28, 0,632. Oke, terus tapi ini minus 10. Ini berarti minus harusnya ya, salah, bukan plus 0,28 tapi ini minus. Kita ralat dulu. Kalau minus 0,016 kali 22 minus 0,28 masih 0,072 positif. Oke, 0,072. Nah, dengan demikian berarti kalau kita pindah ruaskan, artinya 12R ini dong Kak, sama dengan minus 0,072. Berarti R-nya ya sama dengan minus 0,006. Nah, gitu kan, 6 kali 12 72. Nah, tapi apakah ini make sense seperti itu dengan potensial seperti ini? Nah, seharusnya kalau kita melihat kalimat ini, harusnya R-nya ini tidak boleh negatif ya. Harusnya nilainya merupakan sebuah nilai yang positif. Nah, biar positif kita bisa coba ke potensial ganti yang kedua. Misalkan potensial 1 ternyata nggak bisa 0 nih. Berarti mungkin potensial yang kedua. Kalau potensial yang kedua berarti B sama C. Kita mulai perjalanan
dari B dulu. Berarti kalau dari B, PB minus I dikalikan R1 ditambah GGR1 minus I dikalikan R besar sama dengan PC. Nah, gitu. Dan PB min PC berarti sama dengan I dikalikan R besar plus R1 dikurangi dengan GGR1. Hasilnya harus sama dengan 0. Masuk akalkah bentuk ini? Nah, kita coba lihat bersama. Berarti 0 sama dengan 22 per R ditambah 0,028 dikali dengan R ditambah 0,012 dikurangi 12. Nah, kita bisa cek dengan menggunakan apps aja untuk mempersingkat daripada waktu pengerjaannya. Nah, jadi teman-teman bisa nanti cek pribadi ya. 22 kalau kita kalikan dengan X ditambah 0,012 X ditambah 0,012 terus kemudian dibagi dengan X ditambah 0,028 terus kemudian dikurangi 12. Nah, hasilnya ini harus sama dengan 0. 0 sama dengan 22 kali buka kurung X tambah 0,012 terus kemudian dibagi X tambah 0,028 dikurangi 12. Nah, adakah nilai yang memenuhi konsep ini? Nah, kalau ada ya berarti memang sepertinya bisa. Kalau tidak ada satupun yang memenuhi, ya berarti tidak mungkin. Nah, nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Tergantung nanti jawabannya dari hasil riset teman-teman. Oke, itu nomor 15. Sekarang kita masuk ke nomor 16. Untuk nomor 16, oke, nomor 16 kita capture dulu. Nah, jadi perhatikan gambar berikut untuk menyelesaikan. Nah, ini soal nomor 16 dan ya 17 nanti saja. Jadi yang pertama, sebuah rangkaian multiloop melibatkan seperti ini arus yang melalui R2. Nah, seperti yang ada di contoh sebelumnya juga ya, kita bisa menggunakan kaidah loop di sini. Nah, arusnya kita inisiasi ini I1, terus yang ini juga I2, nanti bertemu menjadi I3. Nah, mengarah lewat tengah ke bawah. Sehingga nanti persamaannya pada loop 1 kita punya persamaan. Misalnya mulai dari potensial di A. Kita mulai perjalanan dari A boleh. PA. Nah, arah loopnya ya kita baca aja begini. Satu lagi ya begini. Berarti PA minus I3 dikali dengan 2 terus kemudian dikurangi dengan GGL2 terus kemudian dikurangi dengan I1R1 I1 kali 1 ya sudah. GGL2 nya tadi kita isi ya, dikurangi GGL2 12 dikurangi dengan I1 ditambah dengan GGL1 12 dikurangi dengan I1R1 I1. Nah, itu sama dengan potensial di A. Tadi ini kita coret berarti ini juga coret. Wow, oke, menarik. Potensialnya 0 ya, ini berarti 0 sama dengan 2I1 ditambah 2 kali I1 plus 2 kali I2 4I1 ditambah 2I2. Nah, itu 0. Menarik. Terus kemudian pada loop 2 potensial di A. Oke. Arah jalannya begitu. Berarti minus I3 dikalikan dengan R2 tetap dikali 2. Terus kemudian minus GGL2 minus 12. Terus kemudian jalan ke kanan ya.
ke kanan minus I2, terus kemudian ke atas plus 12, ke kiri lagi minus I2, hasilnya sama dengan potensial di A. Berarti ini kita coret, 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 coret. Berarti ini jadi 0 sama dengan 2 kali I2 ditambah dengan 2 kali I2 plus 2 kali I1. Ya, berarti 0 sama dengan 2I1 plus 4I2. Oke. Berarti nah nanti 4I1 tambah 2I2 sama dengan 2I1 ditambah dengan 4I2. Nah, berarti diketemukan nanti I-nya sama dengan 0 ya. Oke, ini kalau I-nya sama dengan 0 ya, tapi searah ya, semuanya searah. GGL2 aja yang GGL2 saja yang ini. Berarti ini jadi menjadi 2I2 2I1 sama dengan 2I2. Nah, berarti nanti I1 nanti sama dengan I2. I1 sama dengan I2. Cuman kalau dari hitungan hasilnya memang benar-benar 0 nih. R1 2 buah GGL potensialnya juga 12. Ya, berarti kalau memang dari hukumnya 0 ya, berarti kita harus meneliti salah satu nih. Mungkin ada yang salah, atau kalau enggak mungkin rangkaian ini tidak bisa memiliki arus ketika potensialnya dipasang seperti itu. Nah, mungkin potensialnya harus dibedakan mungkin untuk bisa mendeteksi arus R2. Nah, gitu. Jadi potensialnya mungkin kalau di sini ada yang berbeda, mungkin potensial GGL 2-nya itu kita buat 24 volt. Nah, kalau itu mungkin bisa lain sih. Nah, karena nanti ada nilainya kalau itu. Jadi seandainya kita ambil GGL 2 sama dengan 24 volt, berarti di kalimat ini 24. Nah, berarti nanti yang ada di sebelah kiri masih ada minus 12. Terus ini juga sama ya. Kalau misalkan diganti 24, berarti yang ini 24, yang ini masih minus 12. Gitu. Jadi ini juga nggak jadi 0, tapi minus 12. Nah, kalau ini baru ada hasilnya, ada harapan gitu. Lebih logis untuk diselesaikan. Sepertinya soal ini memang butuh dikoreksi ya. Jadi 4I1 ditambah 2I2 kan pada akhirnya intian 6I1. Nah, atau sama dengan ini minus 12. Berarti nanti I1-nya ya sama dengan minus 2 ampere. Nah, terbalik berarti arah arusnya. I2-nya kalau 24 volt GGL2 itu juga minus 2 ampere. Arahnya terbalik juga. Dan I3 itu berarti sama dengan I1 I2 minus 2 ampere ditambah dengan minus 2 ampere, atau berarti sama dengan minus 4 ampere, dan ini arahnya terbalik pula. Nah, jadi jawabannya dengan koreksi ya dari soalnya 24 ampere 24 volt untuk GGL2, kita mendapatkan besar arus yang melalui R2 itu adalah sebesar 4 ampere. Nah, jadi seperti itu kurang lebih gambaran untuk soal fisika dalam waktu 60 menit. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin tahu gimana sih caranya bisa mengidentifikasi soal, mengetahui apakah soal ini memang bisa dikerjakan atau enggak, terus cara terefisien dalam memetakan proses mengerjakan, apa yang harus diidentifikasi dulu, ya teman-teman bisa pelajari dari video kali ini. Jika kurang lengkap, dan pastinya kurang lengkap, langsung saja kepoin Instagram atau website Master TPB. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga senantiasa bermanfaat, tetap semangat berkuliah, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you.